Saudara, mari bersama kita akan membaca Alkitab dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, dan kita akan melihat di ayat yang ke-5 ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Saya baca bagian akhir dari ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan ya terhadap orang percaya, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan setiap kita. Artinya bahwa Tuhan itu akan tetap bersama dengan kita. Artinya bahwa Tuhan itu setia akan mendampingi setiap kita. Manusia membutuhkan kesetiaan Tuhan. Ya, kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, karena hidup kita terlalu berbahaya. Ya, hidup ini terlalu berisiko. Meskipun engkau memiliki uang, uang itu tidak bisa membeli segala-galanya. Ya, memang segala sesuatu membutuhkan uang, ya kan? Ada yang bilang, pendeta, memang segala sesuatu, segala-galanya itu, pendeta, memang uang tidak bisa membeli segala-galanya. Ya, tapi segala-galanya butuh uang, pendeta. Ya, karena kalau tidak ada uang, ya bawaannya kepengen mati katanya. Ya, saudara, saya mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli segalanya karena ini adalah kenyataan. Ya, kalau seseorang punya uang yang banyak, seorang pria yang punya uang yang banyak, dia bisa membeli seorang wanita. Tapi dia tidak bisa membeli cinta wanita itu dengan uang yang dimiliki. Ketika engkau memiliki uang banyak, engkau mungkin akan memiliki banyak teman. Tetapi engkau tidak akan pernah bisa membeli kesetiaan seorang teman dengan uang yang kau miliki. Kadang-kadang ketika kita punya uang banyak, kita justru dihampiri oleh teman-teman yang palsu. Karena ada pepatah yang mengatakan, saudara, ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang, saudara ya. Dengan uang saudara mungkin bisa ya memiliki tempat tidur yang mahal, yang mewah. Tetapi saudara tidak bisa membeli tidur nyenyak itu dengan uang. Saya melihat ada begitu banyak orang yang memiliki fasilitas yang luar biasa ya. Tempat tidur yang harganya puluhan juta. Bayangkan ya, tempat tidur saja harganya puluhan juta. Tetapi dengan tempat tidur semahal itu, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Ya, memang uang bisa membeli segala sesuatu, tapi uang tidak bisa membeli segalanya. Dengan uang engkau bisa memiliki kamar rumah sakit. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika COVID menyerang, ya maka hanya orang yang punya uang yang dapat kamar di rumah sakit ya. Meskipun engkau bisa dapat kamar di rumah sakit dengan jumlah uang yang kau miliki, saudara, uang tidak bisa memberikan engkau kesehatan ya. Jadi uang ini bisa membeli segala sesuatu, tapi uang tidak bisa membeli segalanya. Maka kita tidak bisa menyandarkan hidup kita kepada uang ya. Kita tidak bisa berharap mendapatkan damai sejahtera dari uang yang kita miliki. Saya dan saudara membutuhkan kesetiaan Tuhan. Saya dan saudara membutuhkan penyertaan Tuhan, karena kesetiaan dan penyertaannya adalah segalanya bagi setiap kita. Kesetiaan dan penyertaannya adalah yang dibutuhkan oleh jiwa setiap kita ya. Saudara, setia itu artinya apa? Setia itu artinya tetap berpegang pada janji meskipun berat. Ya, itulah arti daripada setia. Jadi setia itu tetap berpegang pada janji meskipun berat. Dan itulah yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengikat janjinya, memberikan janjinya. Janjinya itu selalu diikatkan kepada dirinya sendiri. Dan ketika Allah berjanji, apapun situasinya, Allah akan tetap menunaikan, melunaskan apapun yang dijanjikan kepada setiap kita. Dan kita baru saja membaca Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan dan sekali-kali membiarkan setiap kita. Apapun situasi keadaan yang dapat kita lewati di hari ini, meskipun itu adalah saat-saat yang paling susah, yang paling sukar dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah dibiarkan seorang diri, karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai setiap kita. Tuhan memanggil Musa ya untuk melepaskan orang Israel dari cengkraman orang Mesir. Di sana ada seorang raja
Firaun yang benar-benar bengis dan benar-benar jahat. Firaun yang satu ini tidak pernah mengenal siapa itu Yusuf yang menolong orang Mesir pada waktu lampau. Ya, Firaun yang satu ini memiliki hati yang benar-benar kejam, yang hanya mengharapkan saudara-saudara ya, orang Israel itu tunduk sepenuhnya. Ya, dia mengharapkan orang Israel itu bekerja ya menjadi budak rodi ya, dan tidak pernah melepaskan diri. Tetapi yang kemudian Tuhan ingat janjinya kan kepada Abraham. Maka tentu saja Tuhan hendak melepaskan orang Israel dari cengkraman Firaun. Ya, apa yang terjadi? Tuhan pun memanggil Musa. Musa dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat. Tetapi ketika Tuhan memanggil dan memakai Musa untuk melepaskan orang Israel dari Mesir, itu tidak berarti bahwa perjalanan Musa mulus-mulus, ya kan? Saya selalu mengingatkan bahwa ketika kita dengan Tuhan, tidak berarti perjalanan kita itu akan mulus. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, kita pun akan menghadapi pergulatan, menghadapi yang namanya masalah. Tetapi ini yang perlu kita ingat, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan keselamatan. Amin. Ada jaminan perlindungan. Engkau mungkin bisa 7 kali jatuh, tapi Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara. Bukankah ada ayat Alkitab bahwa 7 kali orang benar bisa jatuh, tapi Tuhan yang akan mengangkat dia. Ya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, dan sumbu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya, memang berjalan bersama dengan Tuhan kita juga akan menghadapi yang namanya pergumulan. Tetapi satu hal yang kita yakini, bersama dengan Tuhan ada sebuah jaminan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Maka apa yang terjadi pada waktu itu? Musa mulai berhadapan dengan Firaun, dan Musa mulai mendapati tantangan-tantangan yang berat. Tantangan itu datang dari Firaun, dari Mesir, dan tantangan itu juga datang daripada orang Israel itu sendiri. Dan justru Musa, saudara-saudara, berkali-kali rasanya ingin menyerah. Ya, Musa berkali-kali ingin menyerah dan berkata, Tuhan, suruhlah orang lain melakukan ini. Karena rasanya saya tidak mampu untuk berhadapan dengan Firaun, apalagi berhadapan dengan orang Israel. Karena bangsa Israel ini bangsa yang kooperatif, artinya mereka tidak mau bekerja sama untuk keselamatan mereka sendiri. Padahal Musa ketika datang ke Mesir memiliki sebuah tujuan yang mulia, yakni melepaskan mereka dari kerja rodi. Tetapi orang Israel lebih memilih, saudara-saudara ya. Bayangkan mereka yang sudah keluar dari Mesir. Ketika mereka di padang gurun, mereka merontak kepada Musa dan meminta agar Musa mengembalikan mereka ke Mesir, di mana mereka bisa makan bawang bombay, bawang prei, dan bawang-bawangan yang lainnya. Ya, Musa sendiri saudara, ketika berhadapan dengan itu dia merasa begitu ya tak berdaya. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengancungkan tanganku dan berhadapan dengan Mesir, dan aku akan membawa keluar keturunan daripada Abraham ini. Tuhan yang berjanji, dia setia. Meskipun muncul pergolakan, meskipun muncul yang namanya perlawanan, karena Tuhan telah berjanji, maka dia akan menunaikan janjinya dalam kehidupan setiap kita. Saudara, bukankah kita melihat meskipun penuh dengan ramah, ya, ketika orang Israel dari Mesir keluar sampai ke tanah perjanjian, toh mereka juga sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan itu sekali lagi setia. Maka jangan pernah meragukan Tuhan di hari ini. Saya selalu mengatakan jangan pernah meragukan di dalam gelap apa yang pernah Tuhan firmankan di dalam terang. Hari ini engkau mungkin diliputi oleh kegelapan, tetapi yakin, imani, percaya bahwa Tuhan juga ada di dalamnya untuk menguatkan, ya, memampukan engkau untuk bisa berjalan sampai setiap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan setiap saudara. Seandainya Tuhan itu berencana meninggalkan manusia, maka Tuhan sudah seharusnya melakukan saudara-saudara itu di Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan, ya, maka itu adalah waktu yang tepat bagi Allah seharusnya, ya, Allah meninggalkan manusia. Kalau memang Allah punya rencana untuk meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak meninggalkan manusia. Tuhan, Alkitab mengatakan dia memilih untuk melanjutkan kasih setianya. Dan ini yang saya mau kasih tahu. Ketika Tuhan mengambil keputusan untuk terus mengasihi manusia yang berdosa, Tuhan tahu bahwa akan ada harga yang mahal yang akan dibayar, yakni kematiannya sendiri di atas kayu salib. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib bukan perkara yang mudah. Dari mana saya tahu itu bukan perkara yang mudah? Kalau itu perkara yang mudah, Yesus tidak akan pernah bergumul sedemikian rupa di Taman Getsemani.
Saudara ingat tak bagaimana Yesus bergumul berdoa? Kita mengatakan dia berdoa sampai berpeluh, berkeringat darah. Ya, saudara, saya juga pernah berdoa untuk sebuah pergumulan yang sangat berat, tapi saya tidak pernah berpeluh darah. Bayangkan tekanan yang Yesus rasakan ketika dia perlu menanggung dosa kita. Ya. Dan dia bergumul sedemikian rupa. Itu berarti kematian di kayu salib bukan perkara yang mudah sekalipun Yesus itu adalah Tuhan. Betul enggak? Kenapa? Karena dia perlu menanggung penderitaan saudara-saudara secara fisik. Ya. Dia perlu dihukum untuk sesuatu yang bukan salahnya. Ya, saudara tahu enggak? Ketika kita dihukum karena kesalahan kita, kita kadang-kadang akan diam dan menerima dengan lapang dada, ya karena toh salah saya. Tetapi kita rasanya akan memberontak kalau seandainya kita divonis, dihukum untuk sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Ya, satu kali ketika keponakan saya yang berusia 7 tahun, ya dipukul saudara-saudara oleh adik saya yang paling bungsu, ya adik perempuan saya, karena ya saya punya 2 keponakan yang tinggal di rumah, satu 7 tahun dan satu ya jalan 3 tahun, saudara. Dan yang jalan 3 tahun ini ya aktifnya itu minta ampun, saudara. Pokoknya rumah tidak pernah bersih, selalu saja kotor, ya kan? Kalau dirapikan, kan adik perempuanku di rumah yang sering bersih-bersih rumah, dan kalau dibikin kotor, sudah dia sering kali naik pitam, naik darah, dan dia sering kali mengejar kedua keponakan saya dan dihajar. Biasalah begitu. Nah, satu kali saudara di kamar ketika adik perempuan saya sudah bersih-bersih di dalam kamar, tiba-tiba keponakan saya yang paling bungsu dia masuk dan dia bikin kotor dalam kamar, dan itu membuat adik perempuan saya marah. Saudara tahu apa yang terjadi? Kemudian dia pukul saudara ya, dia keponakan saya paling bungsu, dan dia pukul juga keponakan saya yang berusia 7 tahun. Ya, keponakan saya yang berusia 7 tahun ini namanya Mikael, yang merasa tidak bersalah. Dia datang kepada saya, kemudian dia nangis-nangis sambil dia menceritakan, dia curhat seperti orang dewasa, saudara ya. Dan dari curhatan hatinya, dari air mata yang keluar, saudara-saudara, saya melihat bahwa dia benar-benar sakit hati, ya, karena dipukul oleh tantenya, ya, untuk sesuatu yang bukan salahnya. Ya, saudara, itulah yang terjadi dengan Yesus. Ya, saudara, Yesus harus menghadapi sebuah penghukuman yang sangat berat. Ya, dan penyaliban adalah proses di mana Yesus perlu menanggung dosa manusia. Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus dianiaya. Ya, saya membaca literatur, katanya Yesus itu dicambuk dengan cambuk yang ujung cambuk itu, saudara, ada, itu bukan cambuk kayak cambuk sapi yang satu, yang 3 ulir yang yang digulung menjadi satu. Tidak, itu cambuk yang punya banyak sekali ulir-ulirnya. Yang di ujung ulir-ulir itu ada mata kail, ada pecahan-pecahan besi. Dan itu sangat efektif ketika dicambuk sekali saja. Itu bisa merobek daging manusia. Nah, bayangkan Yesus dicambuk berulang kali di tempat yang sama. Dagingnya itu bisa menjadi bubur, darah tumpah keluar, dan mungkin ada bagian tulang yang mulai kelihatan. Sakitnya luar biasa. Dan itu yang Allah ketahui. Allah tahu betul bahwa ketika dia memilih untuk melanjutkan kasih setianya kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, dia akan menanggung itu. Tetapi kendati pun demikian, walaupun Allah tahu harganya mahal, Allah tetap mengambil keputusan untuk melanjutkan setianya kepada kita. Ya, Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri kalau dia mengasihi kita, bahwa dia mencintai manusia. Ya. Maka kalau dosa dengan segala konsekuensinya tidak bisa menghentikan cinta Allah kepada kita, apa yang dapat membuat, masalah apa yang kau hadapi hari ini yang bisa membuat cinta Tuhan berkurang atas hidupmu? Saya mau kasih tahu, apapun yang sementara engkau jalani, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan selalu bersama dengan engkau, memastikan bahwa keadaanmu baik-baik saja. Dia akan selalu mendampingi engkau. Dia akan memberikan kekuatan, memberikan janjinya. Dan dia akan bersama-sama dengan engkau sampai semua janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara. Saya yakin Yesus bergumul di Taman Getsemani karena ada satu alasan yang paling berat. Ketika dia perlu menanggung dosa manusia, suatu alasannya apa? Yesus benar-benar akan mengalami keterpisahan dengan Bapa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah
Allah. Jadi Bapa dan Yesus merupakan satu bentuk kesatuan. Nah ketika Yesus naik di kayu salib menanggung dosa kita, maka pada saat itu Yesus akan terpisah dengan Bapa. Kenapa? Karena Yesus sementara menanggung dosa, sementara Bapa di sorga tidak bisa saudara-saudara bersama-sama dengan dosa. Itu sebabnya di atas kayu salib, di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Ini yang paling ditakuti, yang paling menggentarkan. Tetapi meskipun demikian, ketika Allah tahu bahwa itu harga yang akan dibayar, maka Allah tetap mengambil keputusan untuk mencintai manusia. Maka saya mau kasih tahu buat saudara yang mendengarkan saya di hari ini, tidak ada satu dosa yang dapat engkau lakukan yang membuat Tuhan berhenti mencintaimu. Dosa itu bukan membuat Tuhan berhenti mencintai kita, tapi kita yang berhenti mencintai Tuhan. Hari ini tetap datang kepada Tuhan. Ya, buka hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau berdosa, akui dan minta pengampunan daripadanya, maka Allah akan mengampuni engkau. Karena untuk itulah Yesus telah membayar harga yang mahal di atas kayu salib. Maka saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita, ya, dari kasih Allah. Ini Roma 8 ya. Saya bacakan saja buat saudara ya, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah itu setia. Makanya pendeta yang bernama Reinhard Bonnke, dia pernah ngomong, kalau Bapa di sorga rela memberikan Yesus bagi kita, apakah yang tak dapat diberikan oleh Allah? Dan kalau Yesus rela mati bagi kita di kayu salib, apakah yang tak dapat dilakukan Yesus bagi setiap kita? Ya, Allah rela saudara-saudara memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara, karena itu adalah sifat dasar daripada Tuhan. Dia Allah yang setia di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat mengatakan bahwa sampai masa rambutmu putih, aku tetap dia dan aku akan menggendong kamu. Ini ayat yang luar biasa, haleluya. Jadi yang digendong Tuhan itu rambut putih ya, bukan yang merah maron. Ya. Jadi saudara, kalau rambut sudah mulai putih, itu tanda kemuliaan. Ya, saya dengar satu kali seorang pendeta berkata, kalau tidak punya uang untuk cat rambut tidak apa-apa. Ya, ini khotbah yang disampaikan pada bulan Desember. Karena biasanya di bulan Desember ibu-ibu berbondong-bondong cat rambut. Ya, ada yang merah maron, ada yang warna kuning, ada yang warna perak. Ya, sesuai dengan keinginan masing-masing, saudara ya. Kemudian pendeta itu berkata, kalau misalkan tidak ada uang, tidak apa-apa untuk tidak cat rambut. Karena toh Alkitab mengatakan, yang digendong Tuhan itu rambut putih, bukan yang merah maron. Setelah satu kali ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Ya, seseorang sementara berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini dua pasang jejak kaki ini milik siapa? Dan Tuhan pun berkata, oh ini dua pasang jejak kaki, yang sepasang milikku dan sepasang itu milikmu. Oh begitu. Maka mereka terus berjalan. Lama-kelamaan saudara-saudara tinggal sepasang jejak kaki. Dan orang itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau telah meninggalkan aku? Tuhan berkata, kenapa kamu berkata demikian? Ya, saya melihat soalnya yang tersisanya sepasang jejak kaki nih, ya. Tuhan berkata, saya tidak pernah meninggalkan kamu. Kemudian dia bertanya, kalau begitu kemana sepasang jejak kaki yang lainnya? Tuhan berkata, sepasang jejak kaki yang tertinggal saat ini adalah jejak kakiku. Orang itu pun menjadi heran dan bertanya, kalau begitu di mana jejak kaki saya, Tuhan? Tuhan bilang, kamu sudah terlalu tua untuk berjalan, maka aku akan menggendong kamu. Ya, sudah tidak ada lagi jejak kakimu. Kenapa? Karena akulah yang menggendong kamu. Saudara, Tuhan itu setia dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari terima firman itu dengan iman. Firman ini dengan iman. Simpan dalam hatimu, biar jiwamu bersuka cita oleh karena ini. Karena engkau tahu engkau sangat membutuhkan ini. Dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, dunia yang penuh dengan gejolak, saya dan saudara membutuhkan Allah yang setia.